Kisah manis Roman Abramovich dan Chelsea yang nyaris tak pernah ditempa isu miring dan sudah terjalin selama 19 tahun pun akhirnya harus berakhir. Ciao Jornata, kita akan memberikan beberapa berita terbaru untuk minggu ini. Spekulasi tentang kepindahan beberapa pemain bintang mulai berhembus. Di antaranya ada Sadio Mane dan Robert Lewandowski yang menjadi komoditi panas di bursa transfer kali ini. Bahkan, Robert Lewandowski sudah memberikan pernyataan terkait masa depannya. Ia memastikan tidak akan bertahan di Bayern Munchen untuk musim depan. Era saya di Bayern telah berakhir, ujar sang striker dikutip oleh Fabrizio Romano. Hampir satu dekade Lewandowski menjadi ikon Bayern Munchen. Ia sudah berhasil mempersembahkan banyak trofi untuk Munchen dan berhasil meraih sejumlah penghargaan individual selama berkostum di Rotten. Meskipun tampil gemilang untuk Bayern Munchen, beberapa pekan terakhir rumor kepindahan Lewandowski mulai berhembus kencang. Lewandowski sendiri diisukan ingin hijrah ke klub Katalan Barcelona. Namun, kepindahan ini tidak akan berjalan dengan mudah. Pasalnya Bayern Munchen hanya mau menjual sang striker di angka 50 juta euro dan dikhawatirkan Barcelona akan keberatan dengan angka tersebut. Sementara isu panas juga berhembus di kota Liverpool. Sadio Mane yang menjadi bagian penting dari skuad Liverpool beberapa tahun terakhir juga diisukan akan hengkang dari Liverpool. Bayern Munchen tampaknya menjadi klub paling serius untuk mendapatkan jasa dari pemain berkebangsaan Senegal tersebut. Sadio Mane sendiri masih terikat kontrak bersama Liverpool hingga Juni 2023. Awalnya PSG juga dikait-kaitkan dengan isu transfer Mane, tetapi PSG menarik diri dari perburuan setelah Kylian Mbappe memutuskan untuk memperpanjang kontraknya untuk tim Paris tersebut. Isu transfer ini juga dipercaya akan segera terrealisasi, mengingat Bayern Munchen perlu mencari sosok baru pengganti Lewandowski untuk memperkuat pos penyerangan mereka musim depan. Dan Sadio Mane dirasa menjadi sosok yang sepadan untuk menggantikan Lewandowski. Bayern menyiapkan dana sebesar 30 juta euro dan bonus antara 5 hingga 10 juta euro untuk memboyong Sadio Mane. Bayern sangat yakin dengan kontrak Mane yang tersisa setahun, tawaran mereka akan diterima pihak Liverpool. Dua pelatih kawakan Eropa, Carlo Ancelotti dan Jose Mourinho, berhasil mengakhiri musim 2021-2022 dengan gemilang. Mereka berdua sukses membawa tim asuhan mereka meraih trofi pada akhir musim. Meski sudah mempersembahkan trofi untuk tim asuhannya, kedua pelatih tersebut tetap tak lepas dari kritik, terutama kritik dari pandit Indonesia. Justinius Laksana yang kerap disapa Coach Justin beranggapan bahwa dua gelar yang diraih Ancelotti adalah faktor keberuntungan semata, bukan karena kejeniusannya, meramu taktik atau kedalaman skuad yang ia miliki. Begitupun dengan Jose Mourinho. Pelatih berkebangsaan Portugal tersebut juga tak lepas dari kritikan pedas Coach Justin. Coach Justin mengatakan perayaan gelar Conference League dari AS Roma merupakan sebuah kemerosotan karir untuk Jose Mourinho dan AS Roma. Ia menganggap tim yang memiliki nama besar seperti AS Roma tidak seharusnya berada di level Conference League. Banyak pecinta sepak bola yang menentang statement tersebut. Tidak bermain dengan cara sepak bola modern bukan berarti miskin taktik. Memang secara taktik tim asuhan Carlo Ancelotti dan Jose Mourinho tidak sekreatif permainan tim yang diasuh oleh Pep Guardiola ataupun Jurgen Klopp. Tapi secara permainan, tim yang diasuh Ancelotti dan Mou sangat efisien dalam bermain. Terbukti di laga final Liga Champions ketika Real Madrid menghadapi tim asuhan Jurgen Klopp. Real Madrid yang selama 90 menit dibombardir habis-habisan sukses meredam serangan Liverpool dan memastikan sedikitnya peluang yang mereka miliki. Begitu pula dengan AS Roma yang menghadapi Feyenoord di Liga Final Conference League. Tembok pertahanan mereka sangat solid dan mampu mengkonversi sedikit peluang yang mereka miliki untuk menjadi gol. Terlebih lagi, permainan pragmatis yang diusung kedua pelatih ini berhasil mempersembahkan trofi untuk timnya masing-masing. Carlo Ancelotti berhasil membawa kembali gelar La Liga dan Champions League ke Santiago Bernabeu. Sedangkan The Special One berhasil mengakhiri puasa gelar selama 14 tahun AS Roma dengan menjadi juara Conference League edisi pertama. Jadi, kalian tim mana nih? Apakah kalian memilih jadi kaum dombanya Coach Justin atau memilih jadi fans kardus?
Laga Kylian Mbappe menjadi perbincangan hangat di tengah laga final Liga Champions 2021-2022 yang menyuguhkan duel panas antara Real Madrid menghadapi Liverpool. Mbappe yang digadang-gadang akan hijrah ke Santiago Bernabeu malah menaikkan perpanjangan kontraknya di PSG hingga Juni 2025. Keputusan Mbappe untuk menambah masa baktinya di PSG membuat Real Madrid harus gigit jari. Padahal Real Madrid dan Mbappe sudah menjalin kesepakatan secara verbal. Namun, keberhasilan Real Madrid menjadi juara Liga Champions di kota Paris yang merupakan markas dari PSG seakan menjadi tamparan untuk Mbappe yang telah memberikan harapan palsu kepada Real Madrid. Seusai laga final, Florentino Perez yang kembali ditanya awak media perihal kegagalan transfer Mbappe pun menjawab, "Saya senang dan bahagia. Kami semua telah bekerja keras sepanjang musim untuk bisa mencapai situasi seperti ini. Real Madrid akan selalu terus berusaha untuk memiliki pemain terbaik. Tapi hari ini Mbappe sudah dilupakan." Perez menyebut bahwa saat ini Real Madrid sudah melupakan masalah Mbappe dan fokus berpesta usai berhasil menjadi juara Champions League. Statement tersebut benar-benar terdengar menohok. Kira-kira gimana ekspresi Mbappe ketika mendengar statement tersebut? Apakah dengan pernyataan tersebut Florentino Perez sudah benar-benar melupakan dan menutup pintu untuk Mbappe? Kisah manis Roman Abramovich dan Chelsea yang nyaris tak pernah ditempa isu miring dan sudah terjalin selama 19 tahun pun akhirnya harus berakhir. Pasca sanksi yang dijatuhkan pemerintah Inggris dan Premier League, pemerintah Inggris menyatakan persetujuan atas proses penggantian kepemilikan klub yang bermarkas di London Barat itu. Chelsea FC dapat mengkonfirmasi bahwa kesepakatan final untuk menjual klub pada konsorsium Todd Boehly atau Carlyle Capital telah selesai ditandatangani. Chelsea dibeli oleh konsorsium Boehly dari Amerika dengan harga 4,25 miliar pound sterling atau sekitar 77,8 triliun rupiah. Ini menjadi rekor penjualan aset sport termahal sepanjang sejarah sepak bola. Todd Boehly bukan orang asing di dunia olahraga. Dia juga adalah pemilik tim baseball Los Angeles Dodgers. Kabar ini sekaligus membuat Chelsea lepas dari segala sanksi yang diberikan. Dan diharapkan dengan pemilik baru ini, roda finansial Chelsea akan kembali lancar. Media Inggris menyebutkan Chelsea siap memberikan anggaran belanja pemain baru sebesar 200 juta pound sterling kepada Thomas Tuchel. Dana tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan Chelsea musim depan karena pada akhir musim ini Chelsea sudah memastikan kehilangan sejumlah pemain khususnya di sektor belakang. Beberapa nama yang diisukan akan hengkang dari Chelsea diantaranya ada Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Marcos Alonso, dan Cesar Azpilicueta. Patut kita simak bersama apakah era baru Chelsea di bawah kepemimpinan Todd Boehly akan bisa mengulang kesuksesan rezim Abramovich, ataukah ini malah menjadi awal kemerosotan Chelsea menjadi tim papan tengah seperti MU dan Arsenal yang juga dimiliki oleh orang Amerika.